Burung elang termasuk ke dalam ordo Accipitriformes bersama Raja Wali dan burung pemakan bangkai. Evolusinya terkait dengan burung pemangsa raptor lainnya. Sekitar 150 juta tahun lalu, nenek moyang burung modern berevolusi dari dinosaurus Theropida kecil, Maniraptora. Fosil terkenal seperti Archaeopteryx menunjukkan peralihan dari dinosaurus berbulu ke burung awal. Sekitar 66 juta tahun lalu, setelah kepunahan dinosaurus nonunggas, burung modern mulai menyebar luas. Dalam video kali ini, saya akan mendeskripsikan evolusi burung elang sampai ke pesawat tempur. Simak videonya. Elang emas Aquila cricetos adalah salah satu burung pemangsa paling terkenal dan tersebar luas di dunia. Hewan ini termasuk dalam keluarga Acapitrae, yaitu keluarga burung pemangsa yang juga mencakup Raja Wali, elang laut, dan burung pemangsa besar lainnya. Elang emas berevolusi jutaan tahun yang lalu sebagai bagian dari kelompok elang sejati Aquila. Fosil-fosil leluhur mereka ditemukan sejak zaman Pleistosen, yang menunjukkan bahwa burung ini sudah lama menghuni belahan bumi utara. Habitat alami mereka mendiami wilayah belahan bumi utara. Persebarannya mencakup Amerika Utara dari Alaska dan Kanada hingga Meksiko Utara, Eropa terutama daerah pegunungan Skotlandia, Alpen, dan semenanjung Iberia, Asia dari Timur Tengah, Mongolia, hingga Jepang, dan beberapa wilayah Afrika Utara. Elang emas biasanya ditemukan di daerah pegunungan, padang rumput, gurun semai kering. Mereka menyukai area terbuka yang luas karena mendukung gaya berburu dengan terbang tinggi sambil mengintai mangsa di bawah. Elang emas ahli terbang melayang soaring, memanfaatkan arus udara panas untuk terbang tanpa banyak mengepak sayap. Bisa terbang hingga 3.500 sampai 4.000 meter di atas permukaan laut, bahkan ada yang tercatat sampai 6.000 meter. Saat berburu, mereka bisa menyelam scuba dive dengan kecepatan hingga 240 km per jam. Kemampuan berburu, mangsa utamanya adalah mamalia kecil hingga sedang kelinci, marmot, rubah muda, tetapi juga mampu menjatuhkan mangsa besar seperti kambing gunung. Elang umumnya monogami, artinya satu pasangan seumur hidup. Pada musim kawin biasanya berlangsung di akhir musim dingin sampai awal musim semi. Jantan dan betina melakukan ritual terbang akrobatik bersama, seperti saling mengejar atau menukik berpasangan. Setelah musim kawin, elang membuat sarangnya. Sarang dibuat di tebing tinggi, pohon besar, atau tempat yang sulit dijangkau predator. Pada saat bertelur, elang betina biasanya bertelur 1-4 butir, paling sering 2 telur. Telur berwarna putih kebiruan dengan sedikit bercak coklat. Masa inkubasi berlangsung sekitar 40-45 hari, terutama dilakukan oleh betina, sedangkan jantan bertugas mencari makanan. Anak elang menetas dengan selisih beberapa hari, karena induk mulai mengerami sejak telur pertama dikeluarkan. Akibatnya, anak pertama lebih besar dan lebih kuat, seringkali mendominasi makanan. Fenomena ini disebut sibling rivalry. Bahkan kadang anak yang lemah bisa mati kelaparan. Pertumbuhan anak elang awalnya ditutupi bulu halus putih. Pada usia 10-12 minggu, bulu terbang mulai tumbuh dan mereka belajar mengepakkan sayap. Setelah bisa terbang, anak elang masih bergantung pada induknya selama beberapa minggu untuk belajar berburu. Pada usia 4-6 bulan, anak elang mulai benar-benar mandiri dan meninggalkan wilayah induknya. Selain dari sisi biologis, elang emas juga punya makna simbolis yang kuat dalam banyak peradaban. Di banyak budaya, elang emas dianggap simbol kekuatan, keberanian, dan kebebasan. Bangsa Mongol dan Kazakh sudah lama melatih elang emas untuk berburu rubah dan serigala dalam tradisi berburu dengan burung pemangsa. Tradisi berburu dengan elang di Mongol dan Kazakh diperkirakan sudah ada sejak ribuan tahun lalu, sekitar 2000 tahun. Tradisi ini berkembang di Asia Tengah, khususnya Mongolia dan Kazakhstan. Elang emas dipilih karena ukurannya besar, cakar kuat, dan keberanian untuk menghadapi mangsa lebih besar dari dirinya. Para pemburu disebut berkuci, biasanya laki-laki, tetapi kini juga ada perempuan muda yang meneruskan tradisi. Elang ditangkap atau dipelihara sejak muda, kemudian dilatih dengan sabar agar jinak dan patuh pada perintah. Elang emas diperlakukan seperti anggota keluarga. Setelah 10-12 tahun digunakan untuk berburu, elang biasanya dilepas kembali ke alam liar agar bisa berkembang biak. Ada kepercayaan bahwa memperlakukan elang dengan baik
akan membawa keberuntungan dan perlindungan. Hingga kini, tradisi ini masih dilestarikan dalam Golden Eagle Festival di Mongolia. Dalam mitologi Eropa kuno, elang sering diasosiasikan dengan dewa langit karena kemampuannya terbang tinggi mendekati matahari. Menurut Yunani kuno, elang adalah hewan suci Zeus, raja para dewa. Disebutkan bahwa Zeus sering menampakkan diri dalam wujud elang atau mengutus elang sebagai simbol kehendaknya. Karena terbang tinggi menuju langit, elang dianggap utusan surga yang mampu menjembatani dunia manusia dengan para dewa. Burung elang bukan hanya inspirasi biologis dalam hal bentuk dan fungsi sayap, tetapi juga strategis dan simbolis dalam dunia militer. Pesawat perang dirancang untuk menjadi elang besi, menguasai langit dengan kecepatan, kelincahan, dan kekuatan serangan yang menakutkan. Elang memiliki sayap lebar dan kuat yang bisa berubah posisi sesuai kebutuhan. Terbuka lebar saat melayang, rapat saat menukik. Desain ini mengilhami bentuk sayap pesawat tempur yang dibuat fleksibel dalam menembus udara dengan kecepatan tinggi. Ujung sayap elang yang seperti yari-yari berfungsi mengurangi hambatan udara. Konsep ini kemudian ditiru dalam desain wingtip pesawat modern. Elang dapat melihat mangsa dari jarak lebih dari 3 km. Kemampuan ini menginspirasi pengembangan sistem radar, targeting, dan kamera optik pada pesawat tempur modern agar bisa mendeteksi musuh dari jarak jauh. Teknologi dan filosofi desain, seperti burung elang yang bisa menguasai langit. Pesawat tempur didesain untuk dominan di udara. Dari elang di langit hingga pesawat tempur modern, kita belajar bahwa alam selalu jadi guru. Semoga informasi ini bermanfaat. Kalau ada saran atau pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Kita ketemu lagi di pembahasan menarik berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya.